Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, stay aja kita menunggu. Kemungkinan ada kendala teknis pada sistem. Selamat malam. Salam kenal dari Kota Malang. Selamat malam. Oke, selamat. Saya dari Salam Muara kenal Teweh. dari Medan. Oke, salam kenal dari Muara Teweh, Kalteng, Barito Utara. Horas Bang Siregar.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Iya, Bu. terdengar. Oke, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Mariana Lutfia, biasa dipanggil Tia. Aku konsultan dari Education Training Center. Hari ini kita akan training yang berjudul Human Resource Recruitment yang diselenggarakan oleh Education Training Center pada tanggal 25 Januari 2025 via virtual Zoom pada pukul 19.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Berang selesai. Langsung saja kita mulai training pada malam hari ini. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pematerinya. Oke, halo, selamat malam semuanya. Suara Selamat Friska malam. aman? Selamat malam, Bu. Aman, Mbak. Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Maria udah membuka ya kesempatan aku buat bisa ketemu sama teman-teman semua gitu. Tadi sebenarnya pas di awal tuh ngedenger banyak banget. Mungkin di kolom komentar bisa absen dulu dari mana aja nih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua gitu. Bisa misalnya nama, abis itu nama underscore daerahnya di mana. Biar kita tuh bisa tahu sepanjang apa sih dan seluas apa koneksi dari Education Training Center ini. Udah nyampe mana gini. Coba mau tak cek dulu. Oh, dari Mbak Yala dari Tangerang. Oke, halo Mbak Yala. Dari Jogja, Makassar, Bogor. Oke, ada Lamongan juga. Surabaya, caps lock banget ya Mas Kelvin. Mas Kevin caps lock Jombang. Terus Mas Syafiq dari Cikarang. Deket banget ini mah. Semarang juga ada, Surabaya. Maluku Utara. Oh, ada Maluku Utara. Di sini ada area. Oh, Kalimantan juga ada ternyata. Oke, ada Jawa Barat, Cilegon, kayaknya ini kaknya tipe, ini L sama kaknya deket ya. Oke, deket banget. Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau Kalimantan Barat ya kalau nggak salah. Kayak Palembang juga ada, Susan, Cilegon. Oke, halo Kak Susan. Terus Sidoarjo, Bekasi. Oke, Denpasar ada juga dari Kalimantan, Denpasar, Semarang. Di sini ada Maluku Utara, Malut. Jadi area alternatif sebelah sananya. Oke, ada lagi yang daerah NTT, Papua, ada yang paling jauh lagi, Aceh. Ada dari ujung ke ujung. Tadi udah ada nih mulai banyak juga. Tangerang, oke. Ada yang daerah yang paling jauh, ini jauh banget, Jakarta. Kita deketan ternyata, Mas Dania. Oke, ternyata Bapak Ibu semua deket Bekasi. Bekasi jauh banget, itu planet mana ya ternyata? Oke, ternyata planet masih daerah Jakarta ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang udah banyak banget Priuk. Mohon maaf itu Priok kayaknya gang sebelah. Karena saya tinggalnya di Jakarta Utara. Kalau yang tahu itu Kelapa Gading, Koja, nah itu mungkin daerah rumah saya dari situ. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu udah sempetin waktu malam-malam tadi tuh udah mulai. Ini jam berapa ya mulainya? Ini jam berapa? Ternyata udah pada menunggu-nunggu ya. Mungkin lebih tepatnya kita lebih training ya Bapak Ibu gitu. Karena nextnya kita bakal ada training-training lainnya yang nanti bakal diinfoin sama yang admin di grup ya ataupun Mbak Marianti bakal infoin. Oke, sebelum kita mulai tadi aku udah absen daerah mana aja yang udah banyak banget dari Sabang sampai Merauke, dari Malut tadi ada Maluku Utara dan mungkin aku memperkenalkan diri Bapak Ibu perkenalkan Bapak Ibu semua selamat malam perkenalkan nama saya Friska Intan sendiri. Bapak Ibu bisa panggil saya Friska gitu biar kita enak kita panggilnya teman-teman ya gitu. Teman-teman bisa panggil saya Friska. Saya merupakan untuk pengalaman mungkin base-nya belum terlalu banyak ya gitu. Mungkin suaranya hilang. Malam admin suaranya hilang. Oh, suara saya hilangkah atau aman Bapak Ibu? Aman, Mbak Friska. Atau ada Aman. aman. Oke.
Siap. Tapi pokoknya kalau ada kendala boleh komen aja ya. Misalnya Mbak atau Bu, ini kok suaranya hilang atau Bu kok ininya gimana gitu. Mungkin nanti bisa infoin aja. Oke, mungkin saat ini kita infoin ini pra training gitu Bapak Ibu. Mungkin akan ada next training lagi untuk lanjutannya dan akan diinfokan sama adminnya gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ini aku udah perkenalkan diri. Mungkin sebelum kita mulai lagi, boleh Bapak Ibu on cam biar kita bisa saling kenal ya. Bukan hanya tadi ada yang dari Bogor, Jakarta, tapi kita juga bisa tatap muka, bisa saling kenal. Bukan kan enaknya tuh sebenarnya kalau training itu offline ya. Cuman karena kita bisa sharing off cam, nyimak lagi batuk. Oke, semoga lekas sembuh Mbak Isti gitu. Oke, mungkin bisa on cam biar kita tuh bisa enak ya trainingnya Bapak Ibu. Oke, udah banyak juga nih. Oh, sudah on cam juga. It's okay, nggak masalah kalau ada yang kendala nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ya kita bisa enak. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa di posisi yang nyaman karena kan materinya sebenarnya so far ini lebih simpel sih kalau menurut saya sendiri itu lebih simpel. Iya, siap. Lo lagi pangkas rambut. Alhamdulillah lagi pangkas rambut sempat-sempatnya. Oke. It's okay Bapak Ibu. Senyamannya aja karena jatuhnya kita apa ya? Lebih katanya kita tuh lebih ke refreshment. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lebih berpengalaman dari Friska gitu. Ada juga yang masih pemula, Mbak, saya mau ikut dong, mau tahu sebenarnya HR itu kayak gimana, apalagi HR rekrutmen tuh gimana. Jadi kita lebih ke refreshment aja Bapak Ibu gitu. Lebih mungkin ada yang baru bakal mikir, HR rekrutmen tuh apa. Jadi kita mungkin belajar di sini. Oke. Yang lagi pangkas rambut tenang aja, yang sambil makan boleh sambil nyuap-nyuap karena kita sambil belajar ya. Di 1 jam ke depan dan 30 menit kita bakal tanya jawab. Oke, izin Bapak Ibu Priska mau share screen. Sebentar, kita cari datanya dulu. Oke, di sini sudah amankah presentasinya? Sudah aman atau ada kendala Bapak Ibu? Aman, Mbak. Aman Oke. ya. Ya, mantap kalau begitu. Oke, sebelumnya selamat malam. Kita ulangi lagi selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih banyak udah sempetin waktu buat kita training. Halo semuanya, selamat malam. Semoga hari ini tuh sinyalnya aman, baterainya full, dan hati juga lebih siap untuk belajar ya Bapak Ibu. Karena kita refreshment, kita bakal belajar dan sedikit-sedikit apa ya, gali dan ataupun kita saling diskusi di sini. Mungkin dari sharing Friska, Bapak Ibu juga bisa sharing balik ke Friska dan teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang HR rekrutmen. Topik ini kelihatannya sih Bapak Ibu sederhana ya, sederhana banget. Bahkan sering dianggap runtiritas HR. Padahal sebenarnya itu rekrutmen yang berarti Bapak Ibu itu salah satu proses yang paling menentukan di organisasi atau di perusahaan Bapak Ibu. Nah, kenapa sih ini tuh penting Bapak Ibu gitu? Jadi sebelum lanjut ke materi ya, Priska briefing dulu sebutannya. Karena keputusan rekrutmen biasanya Bapak Ibu berdampak pada pertama, apa Bapak Ibu ada yang tahu nggak kalau misalnya kita rekrutmen, apa dampak yang bakal muncul ke kita salah mengambil keputusan saat rekrutmen? Ada yang tahu? Boleh di kolom komentar atau mau raise hand juga boleh. Ada yang tahu? Apa sih dampak kalau kita itu apa ya? Salah memilih keputusan. Ada yang tahu? Oke, maaf Bu, sinyalnya agak putus-putus. Oke, sambil di ini aja. Solidaritas tim terganggu, turnover tinggi, betul itu paling banyak sebenarnya di rekrutmen. Terus ada lagi Bapak Ibu yang tahu gitu refreshment, it's okay, nggak masalah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita di sini saling sharing. Abdul di unmute. Oke, siap Adit. Kita makasih Pak Adit. Budget rekrutmen bengkak pasti. Karena kalau nggak salah ketika kita salah orang berputar-putar lah sebutannya ya circles-nya. Kayak misalnya udah direkrut, gajinya udah gede, apalagi level yang manajerial. Tidak capai target manpower. Job fit tidak sesuai, kinerja menurun, betul. Nggak salah ya Bapak Ibu infoin kerugian finansial dan signifikan. Betul, karena ketika kita apa ya, rekrutmen itu selalu berdampak pada kinerja tim. Tadi bilang solidaritas timnya terganggu gitu. Terus apalagi kalau kita tidak menemukan kandidat yang sesuai. Ditambah lagi beban pekerja atasan. Nah, itu ngaruh juga bakal berdampak pada budaya pekerjaan. Karena di sini saya mau ngajak teman-teman semua gitu, jujur sebentar aja. Pernah nggak Bapak Ibu gitu ataupun teman-teman ngerasa kalau ih si kandidat ini tuh kelihatan bagus banget ya gitu, tapi pas kerja kok nggak sesuai gitu.
pas kerja kok nggak sesuai gitu. Ini bagus banget CV-nya udah bagus, ada kualitatifnya, ada angkanya, dia sebutin starnya, bagus banget nih. Tapi pas kerja kok nggak sesuai gitu. Atau kandidat yang awalnya tuh, ini kok aku nggak yakin ya dia bagus itu. Kok nggak bagus kayaknya tuh kandidatnya. Tapi pas dia terjun langsung Bapak Ibu, oh siap udah aman Pak Hanif, dia di unmute tadi. Oke, terus pas kandidatnya meragukan pas saat interview, kok kayaknya nih fresh graduate banget, kayaknya cuman pengalaman organisasi. Tapi pas dia terjun ke lapangan, bisa nih cocok kok bagus gitu. Jadi kadang-kadang plus minusnya gitu sih Bapak Ibu. Nah, di sini kita bakal bukan belajar sih, lebih tepatnya diskusi atau refreshment ya Bapak Ibu terkait rekrutmen bukan hanya soal CV nih, tapi soal kecocokan. Nah, di sini kita bahas tentang konsep dari dasar rekrutmen, terus tahap rekrutmen sesuai praktik itu kayak gimana, dan tahapan gimana sih HR pemula bisa belajar rekrutmen lebih tepat. Nah, kita santai aja di sini diskusi sambil kita belajar bareng-bareng ya. Secara Bapak Ibu sharing juga atau dari Friska juga sharing. Mungkin kita masuk ke slide kedua gitu. Slide kedua ini kita supaya kita satu visi satu persepsi aja ya Bapak Ibu. Makanya di prolog awal kita satuin permasalahan-permasalahannya apa aja sama mau bahas apa sih kita nanti. Biar kita sejauh apa lebih kenal sama dulu nih seperti apa sih HR recruitment itu. Oke. Friska geser ke bawah sedikit. Di sini ada ruang lingkupnya Bapak Ibu, ruang lingkup HR. Nah, secara konsep, HR itu adalah proses ya Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menarik kandidat, menyeleksi hingga mengintegrasikan karyawan ke perusahaan atau organisasi Bapak Ibu. Nah, artinya dengan kata lain, HR itu tidak berhenti sebagai interview. Betul Bapak Ibu, kayak, oh HR itu cuma interview aja, atau offering letter aja, OL aja deh gitu. Tapi sampai karyawan itu benar-benar siap dan berperan gitu dalam posisi yang kita butuhkan di perusahaan. Nah, dalam praktik HR Bapak Ibu, rekrut itu bukan hanya sekedar proses administratif. Karena jujur setiap saya ngelakuin training, terutama pengenalan training ya sama anak bukan orang-orang, peserta yang masih fresh graduate, yang baru lulus ataupun mau berencana lulus. Nah, itu kita bakal nekenin rekrutmen tuh bukan hanya proses administratif, tapi proses strategis yang menghubungkan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu dengan manusianya atau people-nya di situ. HR bukan hanya mencari orang yang bisa kerja dan kata lainnya, tapi orang yang cocok dengan timnya, sejalan dengan nilai perusahaannya dan bisa berkembang. Jadi bukan hanya kita rekrut aja nih orang, kita rekrut aja nih, kita kan butuh. Biasanya ada perusahaan yang kayak gini, MPP-nya kita targetnya 22 gitu. Ya udah isi aja, yang penting ada kandidatnya. Padahal bukan. Ketika kita merekrut orang, bukan hanya merekrut CV-nya bagus, enggak. Tapi apakah kita melihat potensi yang bisa dikembangkan oleh SDM itu? Itu salah satunya sih sebenarnya. Karena case dari perusahaan tuh, bentar, sinyalnya agak putus-putus. Oke, siap Pak Angga. Kita ini kayak sinyal please lagi. Nah, benar nih kata Kaya, sering sekali membiarkan SDM itu posisi kosong, sedikit lebih lama daripada buru-buru ngisi orang yang salah. Betul, karena rata-rata ketika kita nih Bapak Ibu, buru-buru mepet, itu malah menjadi siklus yang berulang. Kandidatnya kurang nih, kita butuh target manpower-nya 4, tarik aja orang 4, yang penting ada dulu. Padahal bukan. Kita ketika merekrut 4 ini, apakah si 4 kandidat ini bisa berpotensi mengembangkan kita. Dan kadang-kadang HR juga yaudah asal ngisi psikotesma cuma formalitas aja. Yang penting kandidatnya mau dulu aja. Itu sebenarnya salah kaprah sama HR. Kadang-kadang HR ini hanya harusnya tuh menjadi jembatan antara karyawan dengan perusahaan, bukannya menjadi sebelah pihak ya Bapak Ibu gitu. Tapi kadang-kadang mereka hanya mengikuti salah satu pihak saja gitu. Ya udah ikutin perusahaannya dulu, padahal dia juga harus mengembangkan si karyawan itu. Nah, case-nya gitu, perusahaan retail, misalnya perusahaan retail merekrut satu sales supervisor berpengalaman nih Bapak Ibu, karena targetnya turun. Skill penjualannya kuat, tapi gaya kepemimpinannya yang keras banget nih. Ada yang kayak, jago dia jualan, tapi kepemimpinannya keras, otoriter. Akibatnya apa?
timnya nggak nyaman, banyak turnover, keluar SDM-nya, image perusahaan juga jelek gara-gara misalnya dia ngomong-ngomong keluar. Jadi berdampak bukan hanya sekedar rekrut atau kayak udah yang penting penjualannya capai. Masalah itu mah belakangan. Padahal itu berdampak ke bagian bukan personal branding, branding dari perusahaan itu sendiri, karena itu berpengaruh banyak. Nah, kalau dilihat dari sini banyak bahwa skill bukan hanya sekedar bahkan hanya sekedar skill aja Bapak Ibu, tapi cukup bukan hanya skill aja, tapi kita juga skill tanpa attitude itu juga nggak bagus apalagi dari segi kepemimpinannya. Jadi penting kita sebagai HR, mungkin dari Friska yang belum pernah pengalaman banyak, tapi mungkin Bapak Ibu ada lebih banyak, tapi jujur ketika kita selalu memilih bagian manajerial ya, misalnya ke atas dari level supervisor ke atas, itu berpengaruh ke bawah-bawahnya. Maka dari itu kita harus lihat apakah gaya kepemimpinan mereka cocok dengan tim kita di bawahnya atau masih bisa ditoleransi. Jika itu tidak bisa ditoleransi, maka akan berpengaruh kepada turnover yang banyak, berpengaruh kepada gaya kerja dan budaya kerja yang kita lakukan di divisi tersebut, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke definisinya nih Bapak Ibu. Definisi dari rekrutmen udah jelas ya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya nih Bapak Ibu. Kenapa sih rekrutmen ini tuh sepenting itu di perusahaan? Bapak Ibu ada yang tahu? Mungkin bisa bantu Friska, kenapa sih rekrutmen itu penting selain yang ada di PPT? Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang udah bekerja sebagai rekrutmen gitu, ada yang tahu sebenarnya apa sih tujuan dari HR itu sendiri untuk rekrutmen? Ada yang tahu Bapak Ibu? Boleh bantu di kolom chat, it's okay, nggak masalah kalau nggak on cam juga. Mungkin dari Pak Abdul, dari Mbak Dean, dari Pak Doni, dari Bu Ida, Mas Safik, mungkin bisa dibantu apa sih sebenarnya, kenapa sih sebenarnya rekrutmen itu penting banget di posisi perusahaan. Mas Safik bisa dibantu atau Bu Ida? Adakah yang bisa bantu Friska? It's okay, nggak masalah. Jangan malu, jangan sungkan. Ada? Oke, it's okay, nggak masalah kalau masih malu-malu, tapi setidaknya di kolom chat ya. It's okay Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, menentukan masa kalau kata Mbak Yala, bentar, ini mouseku agak rese ya. Oke, kalau kata Mbak Yala, culture fit-nya betul. Terus habis itu mendapatkan kandidat potensial untuk perusahaan. Kadang skill dan attitude pun bisa kalah sama orang dalam. Coba dipikir dulu. Betul lagi. Karena jujur bukan hal yang tabu ya Bapak Ibu ketika kita mendengar kata orang dalam di perusahaan. Tapi jujur ketika kita yakin dengan soft skill, hard skill kita, it's okay. Semua bakal selesai dan seberapa yakin dengan apa yang kita yakini itu menurut Rizka sih gitu. Tapi masa orang dalam kita cari perusahaan lain aja kalau emang perusahaan itu nggak cocok gitu. Oke, Mbak udah menentukan masa depan organisasi untuk memilah pilih kandidatnya. Betul, rekrutmen adalah proses paling penting dalam mencari kandidat sesuai dengan kebutuhan. Yaps, MPP kita atau manpower kita paling penting banget. Regenerasi, yaps, definisi orang yang orang yang menang. Oke. Terus habis itu penting rekrutmen untuk menambah karyawan sesuai kebutuhan dan terutama kualifikasi, attitude, dan skill. Oh, itu kata Mas Doni. Itu selanjutnya Basasan Cilegon bilang, menentukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan penting untuk tujuan perusahaan tercapai. Keputusannya yang berat, Bu. Yes, betul. Karena rekrutmen bukan apa ya, pengaruh jangka panjang. Apa yang kita rekrut, kita bisa ngeliat ke depannya gimana, itu malah jadi apa ya, jangan sampai kita merekrut orang dan membuang-buang anggaran atau OPEX perusahaan gitu sih. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk penjelasannya. It's okay, nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa on cam, tapi bisa bantu Friska di kolom chat. Oke, terus lanjut nih. Betul kata Bapak Ibu tadi definisi tentang rekrutmen. Rekrutmen penting karena apa? Pintu pertama masuk kualitasnya SDM yang kita rekrut gitu. Yang baik tuh kayak gimana? Meningkatkan produktivitas. Tadi udah ada tuh. Menekan turnover karena di awal udah bilang bakal turnovernya Bu. Nanti bakal ada di toxic productivity-nya nanti banyak banget lah berujungnya. Terus menjaga stabilitas tim. Sebaliknya, kalau kita salah rekrut Bapak Ibu, bikin HR rekrut ulang. Oh, yang penting isi dulu tadi dibilang. Tahu-tahu rekrut lagi, isi lagi, rekrut lagi, isi lagi. Itu yang
berulang. Padahal itu sebenarnya tugas HR adalah mengurangi turnover. Jika salah satu tugas HR ya, bukan hanya program kerja untuk merekrut orang atau apa ya sebutnya talentful, tapi di mana kita men-talentful orang, tapi kita juga bisa melihat celah-celah atau potensi-potensi itu. Terus habis itu user kehilangan kepercayaan. Betul, karena kenapa? Saking usernya udah nggak percaya sama HR-nya, dia bakal merekrut mencari orang sendiri dan keluarlah kata orang dalam itu. Nah, maka dari itu kita sebagai HR pintar-pintarnya untuk apa ya, memilih kandidat agar kata orang dalam itu tidak terlalu banyak di dalam perusahaan. Case-nya misalnya Bapak Ibu yang katanya startup rekrut cepat demi kejar project itu yang udah kesinggung tadi ya. Interviewnya singkat banget, kadang-kadang formalitas tanpa cek budaya perusahaan kerjanya. Habis itu karyawan seringnya tuh resign sebelum 3 bulan. Proyeknya terganggu, tim lain kelelahan. Nah, kadang-kadang adanya kalau kata lain, kok kata Friska ya, warisan pekerjaan. Gara-gara tugas orang pertama masuk ini udah dapat proyek untuk dia kerjakan. Tahu-tahu ketika dia merasa dia tidak kuat karena HR-nya tidak tahu apakah dia nih sesuai nggak sih sama budaya pekerjaan kita yang sangat cepat ini atau yang dituntut emang sangat cepat banget. Ternyata dia nggak cocok. Nah, menurut Priska pentingnya HR itu memilah dan dalam kata lain HR juga nggak salah. Dalam kata lain, apakah kandidat ini cocok dengan user itu? Itu menurut Priska. Jadi so far teman-teman mungkin bukan dari Priska aja ya, pengalaman dari teman-teman Bapak Ibu semua pasti lebih baik daripada Priska. Maka dari itu memilih kandidat sesuai, tapi jangan lupa apakah mereka cocok dengan budaya perusahaannya dan juga dan kata lain apakah kepemimpinan yang menjadi usernya itu sesuai dengan dia, karena bukan hanya kandidatnya nanti yang kena tapi dari kepemimpinan usernya juga Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya rekrutmen cepat boleh teman-teman Bapak Ibu semua, tapi tanpa proses yang tepat dan dampaknya juga bisa bakal mahal. Nah, maka dari itu, tapi HR tuh dalam katanya bukan merekrut aja ya, tapi melihat potensial. Apakah dari segi karyawannya cocok, udah cocok semua nih timnya, tapi si atasannya nih yang jadi PR. Jadi kita pintar-pintar untuk mengolah atau memilih kandidat. Nah, kita masuk ke transisi berikutnya. Dari sini kita bisa lihat nih HR tuh bukan hanya berperan sebesar dalam prosesnya aja Bapak Ibu. Dia punya peran yang besar banget untuk menjalankan prosesnya. Nah, HR ini HR ini punya peran strategisnya Bapak Ibu. Punya peran strategisnya. Kenapa? HR bukan hanya sekedar eksekutor permintaan user. Usernya minta, saya butuh 20 nih. Saya butuh bagian ini payroll 20 atau payroll nih 1 orang bisa nggak? Nah, HR itu adalah partner strategis bisnis yang menjaga kualitas SDM ya Bapak Ibu. Nah, peran HR dalam rekrutmen membantu user, menata kebutuhannya juga Bapak Ibu, memastikan kandidat sesuai dengan kebutuhan jangka panjang atau jangka pendeknya, terus menjaga objektivitas dari proses itu tersebut. Nah, saat user meminta orang yang bisa semuanya, tugas HR adalah membantu memprioritaskan kebutuhan yang realistis. Jadi, aku mau rekrut orang bukan hanya sekedar bisa ngomong, tapi dia bisa data. It's not gitu. Nggak bisa perubahan itu datang mendadak. Kalau bisa di plan dari awal karena it's okay, karena yang kita tahu Bapak Ibu user tuh selalu minta dadakan dan permintaan dia tuh kadang-kadang di luar logis. Mendadak banget, kalau bisa secepat kilat gitu. Saya juga nggak tahu begitu cepat datangnya. Nah, maka dari itu kita sebagai HR pintar-pintar untuk memprioritaskan kebutuhan yang realistisnya itu sebenarnya gimana sih untuk perusahaan gitu. Oke. Habis itu kebutuhan HR saat ini akan berdampak ke kinerja untuk ke depannya. Tadi. Nah, kalau HR sudah jelas strategis Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tujuan utama dari rekrutmen itu sendiri. Nah, tujuan rekrutmen itu sendiri itu apa sih? Gitu. Nah, tujuan dari rekrutmen sendiri itu kalau Friska catat itu ada 4 Bapak Ibu. Ada 4. 4 itu apa aja? Pertama, tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen itu bukan hanya sekedar mengisi posisi yang kosong. Betul? Bukan hanya yang penting isi dulu aja gitu. Bener, Bang, kalau kata Mbak Nabila Zahira nih bener bilang, bener banget user suka dadakan mintanya ubah-ubah lagi. Kadang-kadang user minta, saya maunya kandidatnya yang serba multifungsi, palu gada, pokoknya bisa malu, bisa berenang, bisa masak, bisa semuanya deh pokoknya. Itu kadang-kadang user, tapi budgetnya kecilin ya Mbak.
gimana ya Bu, kok bisa dibilang, ini nyari kandidat apa nyari apa nih yang murah tapi serba bisa? Gimana ya ngejelasinnya? Gitu sih. Itu menurut Priska sendiri ataupun karena jujur, pengalaman itu tuh banyak permintaan tapi press budget. Jadi kayak, gimana ya, saya maunya multifungsi, terusing banget ini. Ya bener lagi, izin live Zoom ada meeting tetap. Oh siap Mas Ferdinand. Jadi jujur permintaannya mendadak dan minta palu gada tapi dengan budget yang ngepres. Itu yang bikin kadang-kadang HR tuh berpikir ulang gitu. Nah, untuk mendapatkan kandidat berkualitas, terus mengurangi turnover, mendukung pertumbuhan bisnis, betul. Karena HR yang baik akan selalu berpikir apakah orang ini hanya akan menyelesaikan masalah untuk hari ini atau bisa membantu pekerjaan tim untuk berikutnya. Nah, jadi kita akan berpikir, oke, di user mintanya butuh orang yang bisa buat ngerjain laporan keuangan untuk rekap satu tahun gitu. Oke, 1 tahun itu dia butuh. Tapi apakah itu ada kelanjutannya atau sedang hanya project itu saja yang dibutuhkan? Real, hehe, kata Mas Fahmi. Minta yang spek dewa tapi budget UMK. Gimana ya Mas ngejelasinnya? Itu real banget kalau di dunia pekerjaan ya Mas. Oke, itu kayaknya cerita ya Mas, tapi real. Oke, jadi kita akan berpikir, apakah HR ini mempunyai penyelesaian masalah untuk hari ini sesuai kata user atau dia bisa membantu tim yang lain atau mengembangkan ide-ide yang lain? Case-nya gini Bapak Ibu, produksi naik, rekrutmen massal. Hiring, banyakin orang sih, butuh 100 orang untuk project all se-Indonesia gitu bilangnya. Tanpa jelas onboarding jelasnya. Jadi kayak, "Yaudah saya butuh rekrut semuanya, pokoknya 100 butuh untuk satu stok 6 bulan ini, saya mau." Oke, direkrut sama HR-nya massal. Tapi Bapak Ibu onboarding-nya nggak jelas. Tanpa onboarding pokoknya mereka rekrut, butuh data-datanya apa aja lah pokoknya administratif masukin. Habis itu dia udah suruh ke sebar aja ke cabang-cabang kita gitu. Lah, terus ngapain? Onboarding-nya ngapain? Penjelasannya tahapan mereka 1 6 bulan apa mau hasilnya. Jadi kayak hasilnya banyak kesalahan kerja dan turnover tinggi. Karena apa? Onboarding yang dilakukan tuh nggak jelas dan tahapan program yang dibuat dari perusahaan itu ya udah jalan aja. HR-nya hanya mengikuti permintaan user kayak ya rekrut tapi kan harus planning gimana gitu. Plan lanjutannya sampai si kandidat itu tuh menyelesaikan 6 bulan dengan tepat waktu. Real tuh, sampai banyak yang komen di chat juga, real itu mah terjadi. Jadi benar Bapak Ibu, waktu-waktu ada posisi mendadak, di posisi mendadak, kalau kata Kayla, jika waktu ada posisi mendadak yang kosong, biasanya HR udah punya daftar orang hebat yang bisa dihubungi kemudian tanpa harus ngadain auto. Wajar, wajar, wajar sih awal masuk nggak ada onboarding, tapi langsung kerja ke Friska. Iya, betul. Dan kalau misalnya pekerjaannya itu nggak berlanjutan, jadi it's okay. Karena kan makanya HR punya talent pool ya, gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada perusahaan yang dia hanya punya talent pool, tapi kandidatnya tuh nggak di-screening sama dia. Itu sebenarnya balik lagi ya ke HR masing-masing. Tapi Friska yakin Bapak Ibu di sini atau teman-teman di sini merupakan HR yang sudah terplanning dari awal gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Supaya tujuan rekrutmen tercapai, Bapak Ibu tentu ada proses yang terstruktur kan. Nah, kita masuk ke bagian proses interview lagi rekrutmen. Nah, kita masuk ke proses rekrutmennya. Kita ada bukan. Oh, kita percepat ya ntar lagi. Oke, di sini kita masuk ke proses rekrutmennya. Di sini ada list kebutuhan perusahaan, Bapak Ibu. Terus di sini ada namanya perencanaan rekrutmen. Terus ada sourcing kandidat, seleksi dan evaluasi. Terus kita masuk ke bagian penawaran dan onboarding. Nah, di analisis ini, analisis kebutuhan dari perusahaan itu sendiri ya Bapak Ibu. Dan analisis kebutuhan bukan hanya sekedar hanya lagi butuh orang, tapi butuh orang seperti apa. Di tahap HR, kita perlu menggali kenapa sih posisi ini tuh kita butuhkan. Misalnya replacement-nya dari mana atau new position. Tugasnya apa sih? Skill wajib dan skill tambahannya itu apa? Karakter kerjanya yang dibutuhkan seperti apa? Jangan sampai kita salah gitu. Terus kita masuk lagi ke case-nya Bapak Ibu. Dan user bilang aku butuh admin nih, butuh cepet banget pokoknya. Kalau HR langsung posting lowongan kerja biasanya hasilnya zonk. Makanya HR punya namanya talent pool. Dia sebelum udah ngirim-ngirim ya sebutnya tes CV-nya di screening, dia udah nentuin siapa dan tinggal hubungin, bener kata Kayla tadi. Nah, tapi kalau HR-nya
gali nih, cepat dapat input data, terbiasa dengan pakai Excel, bisa disebutin, bisa kerja di bawah tekanan dan deadline biasanya. Maka job desk pekerja jelas, terus kandidat juga lebih tepat, terus sama user lebih puas lah sama kita. Nah, insight-nya apa? HR yang baru lah sebutannya ya, nasib pemula. Tuh. Itu bertanya ke usernya nih bukan hanya bukan tanda nggak kompeten kita nanya, tapi tanda kita peduli sama kualitasnya gitu SDM-nya. Terus kita masuk ke tahap selanjutnya itu kalau misalnya perencanaan interview. Perencanaan rekrutmen. Kalau kita udah tahu nih orangnya kayak gimana, tadi kan di analisa, kita lanjut ke tahap berikutnya itu menyusun rencana rekrutmennya Bapak Ibu. Rencana rekrutmen ini bukan hanya sekedar ibarat peta gitu, ibarat peta ya. Tanpa peta kita tetap bisa jalan kok, tapi kemungkinan besarnya bakal nyasar. Nah, maka dari itu kita butuh plan rekrutmennya. Mungkin kita timeline rekrutmennya, tahap rekrutmennya, misalnya berapa nih mau kali interviewnya, siapa yang terlibatnya, channel pencarian kerja di mana, misalnya mau kita punya kan grup yang isinya tuh HR-nya, habis itu kita mau posting di LinkedIn, Links, atau dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke target waktu join-nya, itu kapan. Nah, jangan sampai perusahaan ini sampai miskom, karena jujur HR ini adalah sebagai kalau misalnya di bagian retail itu frontline people-nya atau paling depannya perusahaan. Jadi kalau kita pembawaannya pas sama mereka, kita menyampaikan informasi sesuai, kita juga kan menjadi gambaran atau kaca terdepan untuk kandidat ya, untuk perusahaannya juga. Nah, masalahnya sering kali dalam HR pemula ya Bapak Ibu misalnya, postingnya itu posting lowongan dulu aja, mikir belakangan. User minta cepet, tapi HR-nya nggak tahu batas waktunya. Kandidatnya bagus hilang-hilang, tapi prosesnya kelamaan. Jadi kayak, kandidat udah bagus, tapi si HR-nya ini kadang-kadang yaudahlah nunggu user aja. Nah, dengan perencanaan jelas, HR lebih tenang. Kandidat lebih yakin nih, ini perusahaannya bodong apa enggak ya? Ini perusahaannya beneran apa enggak sih gitu. Itu biasanya kayak gitu tuh. Atau kandidatnya kalau lebih yakin juga. Kadang-kadang dia kayak, oh ini mah HR-nya kelamaan ngasih taunya, HR-nya mah bohong. Nah, itu harus kita jaga karena itu kan jadi kaca terdepannya ya sebutannya, wajah terdepan perusahaan. Terus kita masuk ke geser ke outsourcing kandidat, menyaring kandidatnya. Outsourcing itu proses mencari dan menarik kandidat, bukan sekedar untuk menunggu CV masuk aja deh, bukan. Tapi kita sumbernya bisa dari job portal, LinkedIn, referral dari karyawan, atau database internal yang tadi bilang talent pool-nya. Atau kampus dan komunitas yang terdekat. Jadi yang perlu diingat, banyak CV tidak sama dengan kandidat yang tepat, di mana kita bisa men-screening gitu. Dari 200 CV, posisi admin, setelah disaring, pasti cuma ada sekitar dari 200 paling 10-15 gitu, tergantung lagi. Nah, ya kan dari itu, eh, postingan yang harusnya udah jelas, kriterianya harus udah tegas juga sebenarnya mau apa, HR juga harus berani menyaringnya gitu. Jangan asal kayak, yaudah yang penting CV-nya masuk, kandidat butuh, usernya butuh cepet. Nah, itu biasanya kayak malah jadi turnover yang tinggi. Oh, boleh. Nanti bakal dibantu sama admin ya untuk CV. Sekarang juga Infoloker kalau kata Kak Intan nih, sekarang juga Infoloker kualifikasi mencari kandidat harus pengalaman lebih dari 2 tahun. Kemudian skillnya dibutuhkan juga multitasking gitu. Harus serba bisa, jadi untuk fresh grade maupun orang baru memiliki pengalaman sekitar 1-2 tahun masih belum bisa bersaing, Bu. Best pengalaman gitu Mbak Intan, jujur pengalaman Friska itu masih jauh banget, malah waktu itu sekitar 1 tahun atau 2 tahunan ya. Friska tuh waktu sekolah sih waktu pas kuliah masih magang, terus selesai kuliah masih magang baru habis itu keterima kerja. Jadi so far boleh gitu. Kadang-kadang kayak insecure karena dulu waktu itu juga pernah ke Mbak Intan, tapi mungkin bisa diasah dari bootcamp-nya. Makanya salah satunya ikut training atau pelatihan, itu salah satu kunci dari Friska juga. Habis itu sertifikasi sama pelatihan. Jadi gini, ketika kita ngerasa gak sesuai kualifikasi pekerjaan, apakah kita sesuai dengan pasar kerja? Itu salah satu caranya sebenarnya dilihat. Pemerintah seperti ini. Oh, betul, nggak salah. Tapi apakah kita sesuai dengan value yang dibutuhkan perusahaan? Maka dari itu, gimana cara kita bisa menyesuaikan dengan HR? Kita lihat kualifikasi pekerjaannya, job desk pekerjaannya, apakah kita memumpuni? Ketika kita sudah tahu memumpuni Bapak Ibu atau teman-teman, itu menjadi salah satu checklist kita menjadi kandidat dari perusahaan. Gitu. Ini kita bahas ke next ya gitu. Terus kita karena setiap channel punya karakter yang berbeda Bapak Ibu, kita perlu tahu mana yang lebih efektif. Kita masuk ke metode outsourcing yang efektif. Nah, kita outsource kayak memilih lah sebutannya. Tidak semua posisi dicari dengan cara yang sama. Contohnya,
job portal, kandidat aktif, contohnya orang yang posisi operasional, misalnya. LinkedIn, kandidat yang pasif, contohnya orang yang supervisor level ke atas. Atau reveller, biasanya lebih cepat dan adaptasi culture fit-nya. Karena kenapa? Karena kan dia dari lingkungan keluarga, dan katanya level paling deket lah. Pasti dia tahu kayak, oh dia mah kerjanya begini, kayak gue cocok deh ke dia, karena tuh dia gini, gini, gini. Nah itu biasanya kita udah tahu. Atau lingkungan kampus, kalau emang kita nyari yang fresh graduate yang bisa ditata lah, kita mau ngebentuk dari awal SDM-nya itu biasanya ngambil anak-anak fresh graduate gitu. Dan biasanya apalagi anak Gen Z ya, itu bisa kuat gak kuat biasanya kalau ada tekanan. Jadi so far itu screeningnya cukup panjang. Nah, kesalahan HR pemula itu biasanya menggunakan satu channel untuk semuanya. Lalu kecewa nih sama hasilnya. Padahal kan ada beberapa job pekerjaan yang sesuai. Misalnya untuk LinkedIn itu termasuk yang pasif, cuman di situ kita bisa lihat beberapa apa ya, selain dari CV kita juga bisa lihat aktivitinya mereka. Misalnya di aktif ikut training kah, aktif ikut bootcamp dan sebagainya, atau di lingkungan kampus dia aktif, karena biasanya kan LinkedIn itu sama aja kayak sosial medianya untuk para pekerja ya, kita bisa lihat aktivitas mereka, bukan sekedar upload IG yang di Instagram, tapi ini lebih tepatnya activity yang produktivitas mereka gitu. Terus kunci dari outsourcing itu sebenarnya bukan hanya channel yang mahal, kayak yang penting udahlah pakai yang cepet aja, tapi channel yang relevan dengan posisi yang kita butuhkan. Nah, setelah outsourcing Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan masuk ke proses rekrutmen kandidat dan membangun kesan pertama untuk perusahaan. Nah, di sini kita masuk untuk tahap employee branding perusahaan. Oke, kita mau lihat nah, onboarding dan sebagainya. Nah, masuk ke evaluasi dan melakukan screening melalui wawancara, tes kemampuan studi case, atau pemeriksaan referensi untuk evaluasi. Karena jujur, ketika kita bisa salah mengisi kandidat, bisa aja bisa punya kesalahan BI checking Bapak Ibu gitu. Jadi entah dia punya rekam jejak yang kurang baik atau dia punya sangkutan yang lain, itu ya berpotensi menjadikan fraud untuk perusahaan. Yang pada itu proses seleksi dan evaluasi ini penting gitu, bukan hanya formalitas belakang, tapi akan menyangkut nama baik untuk perusahaan. Terus masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap 5, penawaran dan onboarding. Memberikan penawaran kerja untuk mengintegrasikan karyawan baru melalui program onboarding yang adaptif yang berjalan baik. Karena jujur pastiin yang bisa tahu ya, karena mungkin ada beberapa case perusahaan yang dia itu ya udah dia butuh cepat, di training cuma 1 hari dengan banyak pekerjaan, dan ketika dia terjun ke suatu divisinya juga bingung mau ke training apa. Itu sebenarnya yang kita juga bingung sebenarnya apa nih. Malah di situ malah kata lain saya merasa HR itu posisi itu ya. HR itu malah sebagai formalitas aja untuk ada di perusahaan. Jadi kayak sekedar lu ngerekrut nih gitu, lu ngerekrut butuh kandidat. Interview yang udah pasti ketebak pertanyaannya, terus habis itu dan kamu sendiri menyampaikan ke kandidatnya jadi yang rakin dengan perusahaan. Jadi udah kebaca, ini mah kebaca, pasti nggak jelas nih rekrutmennya. Itu yang bikin image dari HR bakal disebarin sama kandidatnya gitu sih Bapak Ibu. Oke, nah ini masuk ke tadi yang saya bilang metode outsourcing kandidat yang efektif. Nah, dalam kata lain, metode oh tidak. Itu tadi udah masuk Bapak Ibu, di sini ada misalnya job portal ya, tadi Priska bilang ada job board-nya, terus lain sebagainya, udah masuk sampai program referensi karyawan. Oke, kita lanjut ke membangun employee branding yang tadi mau masuk ke sini. Nah, di tahap ini sering kali HR itu fokus hanya satu hal, itu menilai kandidat Bapak Ibu. Padahal di waktu yang sama, kandidat juga akan menilai dari perusahaan. Dan Priska ya, kalau misalnya ngebantuin itu saya bilang, di sini kamu atau Bapak Ibu gitu, misalnya waktu interview Bapak atau Ibu akan melihat bukan dari kita, bukan hanya melihat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu akan melihat kita. Dia makanya itu kita sebagai HR, kita harus menjadi wajah pertama gitu. Bukan hanya kita menilai HR, tapi dia menilai kita juga gitu. Makanya itu ada Instagram perusahaan, website karir, terus sama nama perusahaan kita yang bisa atau enggak. Makanya Ani bilang, pasti ada pertanyaan apa yang kamu tahu tentang perusahaan kita dan sebagainya, itu mungkin salah satu untuk kandidatnya. Tapi bukan hanya soal pengalaman kandidat selama proses rekrutmen Bapak Ibu. Hal-hal sederhana yang membentuk employer branding itu dengan cara HR membalas chat kandidatnya, dengan dia cepat respon atau dia membuat pertanyaan kandidat nanya nih, tapi pertanyaan tuh kayak oh ini nggak sesuai nih gitu. Terus menjelaskan informasi interviewnya tuh kayak gimana sih tahapannya, ketepatan waktu saat follow up itu gimana, atau cara menolak atau sebutnya oh kandidat ini nggak lolos itu gimana dengan sopannya.
gitu. Nah, di sini kita akan masuk lagi Bapak Ibu gitu Kak. Lalu kandidatnya udah masuk nih ke tahap seleksi. Selanjutnya tuh HR bakal menggali kandidat dengan cara apa? Dengan cara seleksi interview. Nah, dalam seleksi interview banyak banget pasti saya yakin Bapak Ibu udah banyak bertebaran ya untuk seleksi interview itu kayak gimana sih pertanyaannya gitu. Oh, di sini ada beberapa yang kelewat ya. Kata Mbak Gita setuju banget Mbak dengan pendapat Rizka. Terima kasih sama-sama Mbak Gita. Oke, di sini Mas Doni bilang, kakak jika kamu menjadi kandidat, tipe kandidat itu sudah kerjanya nggak tahan kerja. Tapi kakak apa yang tahu harus kita lakukan, metode yang kita lakukan mengatasi. Sebenarnya gini, kalau untuk kandidat sendiri ya gitu, balik lagi. Karena kalau kita udah tahu nih, ternyata kandidatnya tuh, wah ini kayak nggak tahan kerja apa aja gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak tahan kerja, makanya kan perusahaan ada yang misalnya dia di review 3 bulan gitu, review 3 bulanan, atau kita bisa apa ya, menilai dari, tapi kadang-kadang perusahaan juga dia nggak ada penilaian karyawan sih, atau employee 130 gitu. Jadi menurut Priska, pinter-pinternya sebagai HR ya sebutannya. Mungkin dari segi kita pertanyaannya, karena kan pertanyaan ada metode behavior interview ya. Mungkin dari semua pernyataannya dia dengan pertanyaan kita yang menunjuk tentang tentang ketahanan sih Pak Doni, Bapak Doni gitu menurut Priska ya. Kak, kalau misalnya kalau kita ngelamar di posisi office, terutama HR itu kan banyak tahap seleksinya ya. Mungkin ada sosi gitu menurut HR sendiri yang paling banyak dilirik HR sendiri itu kandidat tersebut paling banyak dilirik sama HR sendiri itu gimana? Nah, kalau misalnya kalau Priska karena jujur Priska sebenarnya ada freelance juga itu sebagai mentor karir ya Bapak Ibu. Jadi jujur banyak banget kandidat-kandidat atau yang Priska bantu gitu untuk mungkin dari perbaikan CV-nya, LinkedIn-nya sampai ke mereka apply pekerjaannya atau gimana cara mereka interviewnya itu udah Priska sering ngelakuin atau sering Priska bantu dari teman-teman atau menti-menti Priska. Nah, jujur ketika gimana sih cara bisa dilirik sama HR lah sebutannya ya. Nah, sebenarnya kata lain apakah kita sesuai dengan kualifikasi dia dan salahnya Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mau terjun ke HR, ada yang lagi belajar ataupun mau terjun ke HR yang mau apply, sesuaikan dengan job desk pekerjaannya. Kuncinya sih di situ menurut Rizka ya. Mungkin dari CV-nya, clue atau kata kuncinya itu disesuaikan dengan job desk pekerjaannya dan kualifikasinya gitu. Dan biasanya yang paling salah ya menurut Rizka, bukan salah sih, kurang baik atau kurang tepat itu ketika mereka hanya menjelaskan eee, membantu proses seleksi interview, udah gitu doang. Sedangkan mereka nggak menjelaskan secara kuantitatif angkanya, ataupun secara mereka result-nya tuh apa sih hasilnya, dan mereka tuh sebenarnya posisi tuh ngapain. Itu sebenarnya yang salah dan bikin waktu itu pernah waktu screening ngebantuin kayak, ini sebenarnya masa gini, ketika kita men-screening banyak CV Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mau apply di HR ya, kita mau ataupun bukan di HR juga, misalnya mau apply CV, HR tuh bakal screening, "Ah, ini kayak kurang menarik deh, karena dia nggak ada result-nya juga, hasilnya juga, jadi mending nggak usah." Itu sebenarnya gitu. Jadi kayak mending kalian sebelum interview gitu, Bapak Ibu teman-teman semua yang mau apply, pastiin CV itu sudah sesuai dengan result-nya tuh apa sih hasil dari teman-teman sendiri, gitu. Jadi nggak HR tuh bakal men-screening lebih detail lagi ketika interview, gitu. Terus kita masuk lagi ke teknik, tadi beberapa teknik ya, misalnya wawancara terbaik itu memahami tujuannya, informasi yang dicari, siapkan pertanyaan relevan dan mendalam, terus dengan aktif ya, terus memastikan bahasa tubuh, memberikan waktu untuk narasumber bertanya, dan evaluasi hasil dari objek dan hasil. Terus kita masuk ke tools-nya gitu. Oke, mungkin ada lagi di sini ya yang bertanya. Kak, ke freelance itu gimana? Kayak sebenarnya kalau untuk freelance sendiri itu jujur, kalau dari Priska sendiri ya, dari untuk freelance itu Priska banyak dapetnya dari LinkedIn sih, Kak, iyalah gitu kalau untuk LinkedIn. Dan jujur, ketika kita mau bentuk freelance ya, atau dengan kata lain kita mau ngebentuk jadi kita yang WFA lah sebutannya, work everywhere, di mana aja kerja, terus ataupun remote, itu sebenarnya kita ngebentuk dari awalnya dulu sih, kayak lah misalnya kita ikut waktu itu Friska ngebentuknya ikut volunteer, terus ikut, magang online, jadi udah kebentuk, kerja remote-nya, baru abis itu baru ikut freelance rekrutmen. Nah, ikut rekrutmen kebentuk baru beberapa ikut freelance dan lain sebagainya, sampai akhirnya aktifnya di karir mentoring, gitu sih kayak lah. Oke, kita lanjut untuk sedikit lagi ya, berapa slide? 2 slide lagi. Nah,
tools yang sebenarnya tools dan teknologi rekrutmen udah banyak kayak Bapak Ibu yang pasti Bapak Ibu talenta, terus apalagi udah banyak juga sih untuk proses rekrutmen dan terjangkau ya. Ada yang misalnya mungkin dites dulu lah sebutannya, di-demoin dulu cocok atau enggak sama kita. Itu ada ATS, Bapak Ibu pasti udah tahu sistem otomatis untuk mengelola aplikasi dan saring rekrutmen untuk penjelasan wawancara. Habis itu ada software menilai kandidatnya juga. Terus ada platform yang kayak Bapak Ibu tahu kita Zoom atau Google Meet ya dan sebagainya ataupun ada Teams itu biasa kita pakai dan AI rekrutmen itu jarang sih kalau rekrutmen beberapa aja dan rata-rata tuh masih gunain screening manual sih Bapak Ibu gitu. Terus matriks keberhasilan training. Nah, di sini ada matriks keberhasilan training. Nah, dalam kata lain Bapak Ibu, bentar. Matriks keberhasilan itu matriks ini adalah mengukur standar atau mengelola peningkatan proses rekrutmen, memastikan akuisisi talenta efektif dan efisien dan efektif. Nah, mungkin dari time to hire-nya gimana atau rata-rata lamaran yang diterima, habis itu cost per hiring itu berapa. Jadi biar gak terlalu memakan banyak biaya ya. Apalagi kalau tapi jika level itu tinggi, makin selektif juga kita untuk memilih kandidat. Terus kualifikasi yang dipilih atau yang dicari ya Bapak Ibu, nah dari kontribusi karyawan baru terhadap kinerja dan perusahaan dalam jangka panjangnya seperti apa. Jadi kita nggak akan berpikir untuk jangka pendeknya aja, tapi jangka panjangnya itu gimana. Habis itu retensi dari karyawan barunya gimana, terus habis itu keputusan manajemen rekrutmen itu seperti apa, gitu sih Bapak Ibu. Nah mungkin Priska mencukupkan ya untuk beberapa, mungkin ada sedikit penutupan. Dalam kata lain, kapan sih rekrutmen itu tuh bisa dianggap sukses gitu? Dalam kata, oh berhasil nih gitu. Banyak HR dan pemula ya lebih tepatnya menganggap rekrutmen tuh selesai saat kandidat tanda tangan OL atau offering letter. Padahal itu adalah cuman itu baru tuh langkah pertama itu kayak baru nyemplung baru selangkah gitu. Nah, tapi rekrutmen itu bisa dibilang sukses jika karyawan itu bertahan, ya makanya dikurangin turnover-nya ya. Terus performa sesuai ekspektasi dari user ataupun HR-nya. Habis itu user juga puas nih sama tim menjadi lebih stabil. Jadi kadang-kadang ketika kita memilih kandidat, so far itu malah jadi anjlok timnya. Nah, case-nya, misalnya gini case-nya. Karyawan lolos probation 3 bulan. Oke, bisa bekerja mandiri, dipercaya menangani tugas lebih besar. Itu adalah satu proses rekrutmen yang sudah tepat. Jadi ketika kandidat yang kita rekrut berhasil memegang proyeknya dan berkembang, itu mungkin menjadi salah satu kunci yang dianggap berhasil lah kita sebagai HR memilih kandidat. Nah, dalam kata lain, rekrutmen bukan hanya sekedar seberapa cepat kita mengisi posisi dan permintaan user, tapi seberapa tepat kita memilih kandidat yang tepat untuk di posisinya. Tapi bukan hanya memilih, tapi berkembang di posisinya. Gitu sih dari Priska, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk sudah mendengarkannya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab sekitar 20 menit atau akan dilanjutkan sama moderator Mbak Maria. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak Siska. Kali ini kayaknya kita buka satu sesi tanya jawab aja ya Kak. Berhubung udah bermalam. Boleh yang mau bertanya, langsung kita buka aja sesi tanya jawabnya. Boleh langsung, boleh langsung deh. Izin tanya, Kak. Boleh ya, silakan. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Nurholis Majid, Head Hunter di perusahaan yang bergerak di bidang lembaga pelatihan dan outsourcing. Yang saya tanyakan adalah sederhana, Kak. Kita sebagai HR nih, yang masih pemula, seandainya ada banyak kandidat, hampir CV masuk itu hampir ratusan, Kak. Tentunya yang kita Selamat malam upayakan, Kak Intan, mungkin saya bisa bertanya lewat
Boleh Mas, kolom chat juga boleh, tapi mungkin setelah Mas Nur Majid dulu ya Mas. Baik, tak lanjutkan lagi ya Kak. Seandainya nih ada ratusan CV yang masuk, kita sebagai HR rekrutmen tidak mungkin CV-nya itu kita satu persatu Kak untuk diupayakan screening. Jadi langkah apa nih Kak agar bisa mempersingkat waktu ya Kak? Itu yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, kita nih sebagai HR rekrutmen pemula, kan tidak mungkin 100 CV itu kita buka semua Kak. Iya oke buka semua, tapi kan harusnya ya menyita waktu Kak. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai HR rekrutmen nih Kak, apakah ada jenjang karir Kak? Ketika mengikuti kayak gini Kak, mengikuti semacam training kayak gini, apakah sertifikat itu berpengaruh kepada kita Kak? Contoh ada sertifikat yang lagi viral kan lagi sertifikat gelar non akademik tuh Kak, yang sertifikat human resource rekrutmen itu Kak, apakah berpengaruh ke karir kita Kak? Sepertinya saya lihat dari profil di LinkedIn Kak Rizka kan lumayan tuh karirnya, ada sertifikat BNSP, ada sertifikat gelar non akademik kalau nggak salah yang itu. Ya siapa tahu saya tertarik juga Kak untuk mengikuti Kakak jejak karirnya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Nur Majid untuk pertanyaannya. Betul banget yang pasti Mas Nur Majid tahu ya. Kita kan udah screening, kita kan HR gitu. Terus abis itu CV yang datang pernah jujur kan saya sendiri Mas Nur atau teman-teman semua bantu dari divisi saya sendiri ya untuk rekrutmen misalnya gitu. Terus abis itu saya coba deh yaudah saya kirim ke semua Telegram, LinkedIn dan sebagainya gitu. Oh so far dia datang ya 500. Itu baru 2 hari dikirim itu udah banyak banget yang masuk. Jujur itu dengan pekerjaan yang cukup padat banget. Terus abis itu dibantu untuk ini screening deh CV-nya Fris. Astagfirullah, ini kerjaan udah banyak gitu. Nggak mungkin dong kata Mas Majid kita ngecek satu-satu itu 500 CV kita cek betul. Tapi dalam kata lain gimana sih cara kita screening CV ratusan CV terus menentukan kandidat yang tepat. Tapi tanpa kita tuh harus lihat dulu nih semuanya kayak gak harus dibaca, dibuka kayak satu halaman. Kadang-kadang kandidat tuh ada yang lucu banget tuh sampai 10 halaman dia bikin CV itu nggak tahu dia bikin apa, itu panjang banget gitu. Itu sampai kayak boleh di-skip aja nggak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kandidat itu siapa tuh sesuai sama kualifikasi kita. Nah, pertama balik lagi ke kebutuhan inti kita gitu. Sebenarnya kita butuh gimana? Misalnya saat itu CV ratusan, kesalahan paling umum sama HR itu bisa mencoba nilai semuanya. Padahal yang perlu kita cari itu cuma 3 sampai 5 kriteria gitu intinya. Misalnya, contoh posisi misalnya admin ya, Bapak Ibu atau teman-teman semua, wajib bisa Excel, teliti, pengalaman input data atau nice to have-nya itu bisa komunikasi sama SAP. Rules-nya apa yang kita cari? Kalau kandidat tidak memiliki kriteria kewajiban tersebut langsung di-skip. Walaupun CV-nya bagus banget, padahal CV-nya bagus kok, ATS banget. Habis itu sesuai dia bikin resultnya ringkasan atau profil ringkasnya di atas. Habis itu pendidikan atau pengalaman kerja, pendidikan organisasi, dia punya achievement lain sebagainya, pengalaman sertifikasi. Tapi ternyata dia nggak sesuai sama kualifikasi yang kita butuhkan di kriteria yang tadi Bapak Ibu yang Priska bilang. Dia bisa Excel, teliti, pengalaman input data, sama nice to have-nya kalau bisa dia punya basic komunikasi sama SAP. Ternyata dia nggak punya nih beberapa kewajiban yang kita butuhkan. Itu langsung skip. Udah, dia ternyata nggak bisa Excel, tapi dia bagus public speaking, tapi kita butuh keluarin. Kita ganti yang lain. Gitu. Sebenarnya balik lagi, kita butuhinnya emang secepat itu atau gimana? Atau emang kayak karena nggak mungkin ya Bapak Ibu, kita 500 terus kita dapat 200 kita interview semua, nggak mungkin. Nah, makanya itu kenapa bisa dibilang Priska tadi notice ya, kalau mau CV-nya masuk sesuaikan sama kualifikasinya, biar HR mau nge-interview kita, gitu. Jadi kalau misalnya kandidat tidak memiliki kriteria wajib, gitu, langsung di-skip, langsung ke CV, meskipun CV-nya keren, langsung ganti CV-nya. Yang kedua, buat filter kasar, misalnya screening cepat 30-60 detik per CV. Jangan baca CV dari atas sampai bawah gitu. Itu banyak banget ya Bapak Ibu, jangan baca dari atas sampai bawah. Tapi kita baca sesuaikan aja sama kebutuhannya. Terus habis itu contoh urutannya misalnya gini, judul posisi terakhir relevan atau enggak, durasi kerjanya lompat-lompat atau stabil.
skill utamanya sesuai kebutuhan apa enggak. Kalau dalam 1 menit pertama tidak menemukan poin relevan, skip tanpa rasa bersalah. HR itu bukan hakim, tapi menjaga waktu dan kualitas yang kita butuhin ya Bapak Ibu, gitu sih. Terus lagi, misalnya, yang ketiga, pasti sistem tanda dan kata itu wajib banget. Misalnya gini, eee, ini pokoknya wajib ada banget, gak boleh enggak. Misalnya kita pakai notice lah sebutannya, misalnya biar nggak pusing ya, kita ngecek capek mental gitu screening 500 Bapak Ibu pakai kode misalnya sederhana. Kalau misalnya lanjut, misalnya kita tanda centang. Kalau misalnya kita pakai spreadsheet aja nih, kan biasanya kalau HR pemula gitu yang kita tuh belum punya sistem sama sekali Bapak Ibu, biasanya tuh cuma pakai Google Form. Kalau misalnya belum punya. Google Form kita bikin buat screening. Nah, mungkin di sebelahnya kita pakai beberapa tools sederhana. Misalnya kalau emang kita cek dalam waktu 30 sampai 60 detik 1 menit gitu, 1 menit itu nggak ada yang cocok ya kita kasih tanda misalnya lanjut, ragu atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai ya udah nggak filter. Tapi kalau kita ngerasa ini ragu-ragu atau lanjut itu bisa tinggal pilihin aja. Gitu sih Bapak Ibu. Terus kalau misalnya bentar, ada yang masuk. Oke, kalau misalnya nih Bapak Ibu ternyata itu nggak cocok juga. Saya nggak cocoknya dia Bapak Ibu. Nah, tapi jangan cocok lagi. Kita harus nyampe di 30 sampai 60 detik atau 1 menit. Terus habis itu dan paling penting jangan terpesona sama CV yang cantik banget kelihatannya ya kayak yang penting rapi terus kandidatnya bagus gitu. Itu paling diwaspadai banget karena kenapa? Terlalu banyak jargon, job desk-nya panjang banget Bapak Ibu. Pasti banyak yang pindah gitu. Tidak sesuai hasil kerjanya. Terus habis itu masuk lagi, banyak pindah kerja tanpa penjelasan, Bapak Ibu. Terus kita masuk lagi, misalnya nih, ternyata kita harus fokus, misalnya fokusnya apa? Apakah pernah dikerjakan? Apa yang pernah dikerjakan? Apa kontribusinya? Bukan hanya sekedar keren bahasanya. Ya, sekarang mah kalau jujur Bapak Ibu gitu, sekarang mah ada ChatGPT, gimana bisa diparafrase, dibagusin gitu. Yang pasti kita tahu kita nggak bisa menutup mata soal itu dan itu bukan hal yang tabu untuk kita gitu. Itu udah banyak banget di TikTok, di Instagram dan sebagainya bertebaran ya untuk gimana sih cara buat CV yang baik. Ah betul, Mas Dela, kutu loncat maksudnya. Tapi nggak disalahkan ya kutu loncat itu karena kan mereka juga mencari jenjang karir. Nah, terus yang kelima atau yang terakhir batas jumlah yang dipanggil. Jangan serakah kalau bisa dibilang Mas Nur atau teman-teman semua Bapak Ibu. Biasanya kesalahan HR pemula tuh biasanya biar aman lah panggil aja 15 orang gitu. Padahal idealnya tuh 5 sampai 7 kandidat per posisi itu cukup. Misalnya ya kalau menurut Priska sih di 5 sampai 7 kandidat. Terus lebih dari itu capek, bingung sendiri. Jadi it's okay kita menyesuaikan aja. Ingat, interview tuh bukan cari yang paling sempurna, tapi cari yang paling pas dan cocok sama lingkungan pekerjaannya. Terus intinya kita gunain pertanyaan yang screening awal ya, screening WA lah sebutannya. Makanya ada yang bilang screening WA boleh kirim ke karena kita takutnya tuh kandidat jawabnya copy paste, sangat umum dan tidak sesuai. Paling penting jangan takut untuk menolak cepat gitu. Kayak misalnya menolak cepat sama dengan menghemat waktu. Kandidat yang tepat akan terasa lebih mudah dan dikenali. Jadi intinya sih yang perlu diingat Bapak Ibu semua, kalau CV yang mau ratusan tuh tentuin 5 sampai kriteria. Habis itu cek lebih cepat di bawah 1 menit per CV. Habis itu kita mungkin pakai kode atau yang lain sebagainya biar kita tuh bisa notice atau warna. Jangan tergoda sama CV yang cantik gitu, cantik banget di CV gitu. Paling maksimal di 5 sampai 7 kandidat dan mungkin bisa pakai WA screening Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa screening di awal. Terus dan jujur jadi HR tuh jangan berani nggak enakan ya Bapak Ibu. Karena HR tuh penentu di awal jangan sampai nggak enak nih dia udah cari kerjaan dan susah tapi udah masuk aja gitu. Jangan, tapi kita harus berani men-screening dengan jadi lebih objektif aja sih jangan terlalu subjektif. Dan untuk pertanyaan kedua Mas Nur itu ada gunanya nggak sih sebenarnya kata lainnya, ada gunanya nggak sih kita ikut kayak gini? Jujur, base pengalaman, Priska itu tuh tipikal yang ikut bener yang bilang Mas Nur, Priska rajin ikut training, akhirnya mungkin karena dunia HR dulu tuh seringnya tuh ikut volunteer Bapak Ibu, ikut sertifikat, sampai dibilang sama orang tua, "Gunanya sertifikat apa sih? Emang ngaruh ke kerjaan?"
oh di situ aku tertantang, oke aku buktiin kalau gitu bisa. Akhirnya aku ikut volunteering HR, fokus ke HR tuh sampai berapa kali, terus habis itu baru masuk, eee, waktu itu tuh sampai belok, interview bukan interview, magangnya itu bukan magang HR, di manajemen resiko, akhirnya banting setir lagi ikut, apa ya, OJT HR, terus habis itu baru masuk lagi, masuk ke people culture sama rekrutmen, itu magangnya. Dan akhirnya tuh ambil sertifikasi BSP gitu, sertifikasi BSP, terus habis itu baru terjun sekarang sebagai people development. Dan dalam kata lain, sebelum itu Priska ikut beberapa freelance sebagai HR dan untuk menunjang di bagian sesi rekrutmennya. Gitu sih Bapak Ibu. Dan kenapa sih? Emang penting ya untuk ke depannya. Jujur, sekarang itu dalam kata lain ada yang bilang, apa ya, switch karir. Nah, switch karir, habis switch karir itu pasti bakal belok kan Bapak Ibu. Nah, di situ kita butuh kualifikasi apa sih yang dibutuhin sama kita. Nah, maka dari itu, mungkin salah satu kenapa Bapak Ibu ikut training ini atau teman-teman yang masih pemula buat ikut training ini mungkin salah satu jawaban Bapak Ibu atau teman-teman semua. Kenapa? Karena zaman sekarang HR adalah perlu kualifikasi gitu. Bukan hanya kita udah punya nih sertifikasinya. Oke, kita punya sertifikasi non akademisnya. Apalagi sekarang Bapak Ibu ikut bagian sertifikasi non akademik HR recruitment gitu salah satunya. Itu malah lebih bagus menurut Risa. Kenapa? Kita mengasah skill pertama kita di bagian rekrutmen. Ketika sudah, kita mungkin bisa masuk ke payroll dan lain sebagainya. Jadi jujur, bertahap, kadang dulu Priska juga ikut bootcamp, terus abis itu ikut lagi pelatihan, ikut lagi OJT, terus magang, volunteer, sampai saatnya Priska magang. Dan sampai saat ini baru bisa dapat pekerjaan. Jadi jujur, kenapa? Emang penting banget Bapak Ibu. Apalagi tapi gini, ketika kita ikut training, pastiin ilmu itu tuh dipergunakan dengan baik dan bisa diimplementasikan. Implementasinya gimana? Kita menyerap dari materi yang sudah dipaparkan atau melanjutkan training ke pelajaran training berikutnya gitu. Makanya mungkin salah satu dari Education Training Center ini menjadi salah satu worth it gitu. Nah, kalau HR praktis sertifikat BNSP Maker worth it nggak sih? Itu worth it banget karena gini, jujur, dikatakan kan BNSP itu kan lebih tepatnya badan standarisasi ya, apa kita sesuai dengan profesi itu atau tidak. Nah, makanya itu mungkin kalau nggak salah syarat BNSP itu harus bekerja ya, kalau nggak salah atau magang. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja dan belum memiliki BNSP itu mungkin salah satu lanjutannya ya Bapak Ibu untuk memverifikasi profesi yang kita miliki. Itu makan kenapa? Dan jujur ini mungkin salah satu yang bagus ya kenapa Education Training Center ini tuh ngadain training gratis. Mungkin buat Bapak Ibu tuh bisa tahu dulu, oh sebenarnya trainingnya tuh seperti apa sih, pembawaannya seperti apa tuh, materinya seperti apa. Makanya dari itu, dari Education Training Center ini membuka peluang buat Bapak Ibu ikut training secara gratis dulu nih, buat cari tahu dulu gimana bukan pekerjaannya, materi yang dijelaskan. Dan mungkin dan jujur beberapa dari bisa dibilang katanya worth it apa enggak worth it karena kenapa zaman sekarang pekerjaan kita harus terverifikasi misalnya jadi tapi kan harus Kemenaker kah atau dari pemerintah kah enggak tapi ketika kita bisa menentukan atau menjelaskan dan apa ya sertifikat itu sebagai salah satu bukti ketika kita bisa mempublic speaking-kan pekerjaan atau menjelaskan pekerjaan kita, mana sih buktinya gitu, apa sertifikatnya. Misalnya, apa sih emang kamu pernah kerja di sini, mana profiling-nya gitu. Itu mungkin salah satu bukti yang bisa dibilang pengaruh apa enggak gitu. Karena waktu pas mungkin yang masih mau magang, masih fresh graduate, itu menjadi salah satu ya, karena dulu pas magang ditanya kamu punya sertifikasinya atau enggak. Gitu sih Bapak Ibu, Mas Nur. Mungkin ada lagi Mbak Maria, mungkin maaf ya kalau terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa di kolom chat CN atau di grup WhatsApp juga boleh. Selamat malam Kak. Saya mau tanya Kak, atas nama Dean. Boleh? Iya. Perkenalkan saya Dean. Saya selaku HR generalis dari industri manufaktur yang ada di Lamongan. Jadi saya udah 2 tahun kan nih di HR nih, tapi ada kesulitan ya di bagian rekrutmen ya. Dari beberapa divisi yang memang menurut saya yang paling ngedas ya, yang paling ngeluh, paling apa ya, banyak dipikirin tuh di bagian rekrutmen ya emang ya, dari beberapa divisi HR itu. Nah, kadang banyak saya temuin tuh banyak fresh graduate ya, CV-nya itu dia tuh bagus, tapi apa ya, banyak yang nggak dipakai gitu. Misalnya CV-nya itu bagus, tapi CV-nya itu nggak dipakai gitu. Misalnya CV-nya itu bagus, tapi apa ya, banyak yang nggak dipakai gitu. Misalnya CV-nya itu bagus, tapi apa ya, banyak yang nggak dipakai gitu. Misalnya CV-nya itu bagus, tapi apa ya, banyak yang
nggak on point. Jadi kayak saya tuh bingung, saya tuh fokusnya di bagian utamanya gimana sih maunya nih anak tuh gimana gitu. Saya tuh bingung kadang gitu. Jadi mungkin saya mau minta POV dari Kak Friska sendiri nih sebagai HR yang mungkin sudah lama, lebih lama dari saya. Itu gimana ya? Biar lebih mudahnya saya tuh key point-nya fokusnya di mana gitu loh. Terima kasih Kak. Oke, Mas Dan, jujur ini yang waktu pas freelance itu emang jujur yang paling random banget ya yang ini apalagi yang si apa ya anak-anak fresh graduate ini kan kerasukan kerasukan gak tuh kerasukan sama namanya banyak lah sebutnya informasi ya terkait namanya gimana sih CV yang baik dan benar gitu gimana sih cara penulisan job desk pekerjaan yang baik. Gimana sih kalau misalnya posisi admin menuliskan pengalaman? Tuh biasanya Mas Dan, betul. Itu saya juga termasuk orang yang diracuni ya. Gitu. Itu salah satu keracunan Gen Z untuk menuliskan, udah tuangin aja semua di CV. Padahal udah tertera masukan kayak gini. Udah masukin aja semuanya biar HR juga tahu. Nah, itu tuh biasanya tuh yang kayak udah biar full dulu nih semuanya. Padahal kan enggak ya Mas Dan ya. Kita sebagai HR malah mikir, aduh ini sebenarnya mau kemana sih kandidat? Ini kok dia dia tuh anak IT, tapi HR, tapi payroll. Lah ini maunya apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya. Itu yang jujur dibingungin juga sih, Mas. Tapi bener gini, kalau Priska sendiri mungkin ya sebenarnya Mas Den lebih lama daripada Priska ya. Mungkin Priska karena kebanyakan freelance saja. Jadi gini Mas Den, mungkin saran dari Priska ya. Yang tadi kan notisnya di 3 kriteria gitu sih Mas. Misalnya gini, kalau di HR atau misalnya Priska bilang waktu mentor karir tuh bilang gini, Kak, saya tuh switch karir, saya tuh anak IT gitu. Tapi saya pengennya di HR gimana tuh? Bilang, oke, nggak apa-apa, masukin aja di CV kamu pengalaman IT kamu. Tapi di job desk pekerjaannya itu, apakah job desk pekerjaan yang kamu di IT sesuai dengan job desk pekerjaan yang ada di HR tersebut? Makanya ada kata transferable skill mas gitu. Jadi skillnya mereka tuh bakal sesuai. Misalnya gini, oh ternyata dia tuh bisa coding dan sebagainya. Sedangkan HR tuh kan nggak terlalu penting gitu. Tapi ada nggak mas pekerjaan yang menyinggung hal tersebut tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ternyata kandidatnya itu bisa ini. Jadi next kalau bakal ada project ini, dia cocok gitu. Jadi kan yang bilang bukan hanya di job desk itu aja, tapi ke depannya. Makanya HR tuh udah masuk bukan administratif tapi generalis. Makanya itu dia bakal diikutin ke plan 1 tahunan. Misalnya 1 tahun di 2025 sampai 2026. Jadi kita bisa memahami kandidat apa sih sebenarnya. Oh, ternyata next ke depan kita bakal bikin sistem sama anak IT. Tapi kita kan mau sistem HR. Oh, bisa nih kita harus nyari kandidat yang dia tuh ada basicnya HR, tapi dia juga ada basicnya IT. Jadi, oh, ke depannya udah kebaca, dia bisa ini nanti. Jadi, dalam kata lain kita bisa dipuji ya sama atasan, "Oh, kamu dapat, tenang Pak, saya punya kok, ini dia jago kok IT." Tapi kan anak HR, background-nya ada. Jadi gitu. Jadi sebenarnya bisa nge-screening atau bisa Mas disimpan dulu aja dipertimbangkan ke depannya. Karena kita punya plan kan Mas ke depannya. Itu sih Mas Dean biasanya kalau Priska lakuin. Jadi kayak perusahaan atau user tuh dapat dua dua benefit sih secara tidak langsung. Itu sih Mas. Oke, thank you Kak Intan ya. Kak Friska ya. Oke, makasih Mas Dean. Oke, boleh satu lagi ya Kak Friska. Boleh. Bertanya. Itu yang Mbak Bayu, boleh silakan kalau mau bertanya. Halo, selamat malam. Ya, selamat Selamat malam malam. Pak Bayu. Clear ya? Oke. Ini so sorry, Priska ini nggak bisa on cam gitu ya. Saya mau tanya sih sebenarnya gitu. eh saya pernah dapat training gitu ya, mengikuti beberapa training bahwa di mana interview itu yang dilakukan HR, itu HR-nya sendiri harus paham dengan culture budayanya seperti apa. Hal ini bertujuan untuk meretain atau mendapatkan kandidat yang memang sesuai dengan budaya perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kandidat yang terpilih nantinya adalah kandidat yang memang sesuai target dan harapannya long last di perusahaan itu nggak cuma 3 bulan, 2 bulan atau bahkan 1 bulan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang HR yang bahkan dia sendiri tidak tahu culture budaya seperti apa
Lalu dia melakukan rekrutmen. Ketika ditanya culture budaya di sini seperti apa Pak, dia sendiri nggak bisa jawab. Nah, mungkin dari Rizka bisa dijelaskan nih gimana cara HR memahami culture budayanya, gitu, budaya perusahaan tentunya ya, gitu. Karena kan setiap perusahaan tentunya punya culture dan budaya yang berbeda-beda, gitu. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu untuk pertanyaan. Jujur ini benar banget karena dibilang tadi Pak Bayu dan Pak Dian dan teman-teman semua, HR itu adalah pionir pertama atau dalam kata retail yaitu frontline people. Frontline people yang kalau pelayanan itu dia paling pertama nih gitu. Entah misalnya dia kasir, entah misalnya dia sebagainya. Pokoknya dia yang paling depan. Dia yang berhadap sama kandidat, dia yang mengatasnamakan perusahaan. Saya perkenalkan, saya Friska dari perusahaan A. Itu kayak, oke, gue yang jadi ininya. Tapi ketika kita menjadi kandidat, kita bertanya, Kak, ini kalau culture perusahaan ini kayak gimana ya? Dia yang bingung. Dia yang bingung ngejelasin. Padahal sebenarnya gini, kenapa? Makanya dari itu mungkin Pak Ben dan teman-teman semua, ini menjadi PR kita sebagai perusahaan gitu. Bukan mentraining, menjelaskan lebih detail. Karena kenapa? Kita sebagai HR adalah apa ya sebutannya yang saya dibilang tadi kaca pertama untuk perusahaan. Dimana kita sebagai bukan HR-nya ya, bukannya salahin HR-nya nih, bukan. Tapi salahin ke atasnya dulu. Apakah rekrutmen HR-nya itu sudah di-training dengan baik? Mungkin dia sudah memahami culture perusahaannya itu. Jadi bukan hanya sekedar bisnis perusahaan, tapi dia bukan hanya sekedar interview, tapi dia menjadi semua pertanyaan yang dari kandidat. Misalnya pasti gini loh Mas, atau Bapak-bapak Ibu semua gitu. Kita sebagai HR harus kalau misalnya gini, kalau pembandingannya itu sama kayak penjual, penjualan. Kita jualan nih di warung atau jadi kasir Indomaret gitu, bukan Indomaret lagi, jadi kasir gitu intinya. Pasti ketika menjelaskan, "Bu, ini produknya apa ya?" Kita tahu, oh produk ini tuh isinya A, B, C, D gitu. Terus yang ini tuh bisa dipakai ini. Nah, sedangkan ketika kita jadi HR, "Kak, next rekrutmennya seperti apa ya?" Gitu. Next-nya seperti apa? Kita jadi HR malah, "Apa ya?" Padahal itu sebenarnya harusnya kita di-training seperti dulu. Makanya tadi ada keganjalan di pertama. HR ini dibutuhkan cepat oleh perusahaan. Misalnya, oh kita ada project di bisnis A, kita butuh HR untuk merekrut orang-orang lagi. Ya udah ditarik HR-nya. Siapa yang mau intinya tuh perusahaan sendiri dia balik lagi sama perusahaannya. Perusahaan tuh misalnya pengen bikin project, dia butuh HR yang banyak karena dia mau mas hiring, dia harus banyak kandidatnya. Dia hanya butuh kandidat yang punya pengalaman untuk HR. Dia punya basic pengalaman interview, dia psikologi, udah gitu doang. Kelar. Itu pasti kebaca. Sedangkan dari HR-nya aja udah berantakan. Dan next itu menjadi kaca yang jelek untuk karyawannya. Dan dia sendiri pun gak akan bisa baca culture perusahaannya. Yang disalahin siapa? Awalan dari dari hulunya dulu di atas ya. Dan itu biasanya perusahaan yang bisa dibilang pengennya butuh cepat gitu. Dan next sebenarnya harusnya gimana? Ya udah dari awal aja kita udah tinding. Dan baik lagi ya, perusahaan tuh jujur Mas Pak Bayu dan Bapak Ibu semua ada ada perusahaan yang seperti itu dan saya juga pernah tahu di perusahaan itu gitu. Dan jujur itu yang bikin kecewa Bapak Ibu semua untuk HR. Dan gimana sih sebenarnya memperbaiki hal tersebut gitu. Dari atasnya dulu, dari hilirnya. Kalau dari atas dari hulunya aja kita udah nggak sesuai, itu biasanya dari ke bawah ke bawahnya. Kenapa? Pekerjaan yang cukup cepat dan dituntut berorientasi pada target gitu dan hasil tanpa memperdulikan prosesnya itu gimana, dampak SDM-nya itu seperti apa. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang emang membutuhkan target tanpa memperdulikan kualitas SDM-nya. Sampai HR-nya sendiri aja yang penting kualifikasinya aja psikologi dan kata lain kayak, udah yang penting dia jurusan psikologi dia jurusan psikologi dan dia pernah interview. Pernah interview aja udah tanpa memperdulikan dia sesuai nggak ya sama sama kualitas SDM kita, dia tahu nggak ya. Jadi dia hanya men-screening atau onboarding karyawannya tanpa memperdulikan onboarding HR-nya sendiri. Jadi mungkin Pak Bayu dan teman-teman semua yang menjadi PR ya, sebelum kita menerjunkan mereka ke lapangan untuk HR-nya sendiri ya, pastikan mereka mungkin menurut Priska, mereka paham culture-nya dulu, di-training dulu, layaknya kita men-training karyawan di bawahnya, tapi kita juga men-training HR-nya. Mungkin kalau dalam kata retail, kita memahami, berikan mereka product knowledge. Sebenarnya
HR tuh kuncinya tuh atau toolsnya tuh apa aja sih? Misalnya dia butuh portalnya dulu buat screening, oke kita kasih. Oh dia butuh product knowledge perusahaan, kita kasih. Mungkin dari segi PPT-nya atau segi dan lain sebagainya. Terus pertanyaan mungkin gini Mas, gimana hal itu tidak terjadi gitu Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bikin apa ya, kamus untuk mereka misalnya. Misalnya kalau kandidat nanya tentang rekrutmen, kita udah punya foldernya gitu. Misalnya rekrutmen, jika kandidat menanyakan rekrutmen, jawabannya apa? Jadi mungkin segi template untuk kita yang sering kandidat tanyakan, itu menjadi kunci ya, maksudnya gitu. Karena dari Friska sendiri, ketika Friska mengerjakan sesuatu atau pertanyaan itu berulang, Friska akan nulis itu di notes template. Misalnya gini, oh kandidat bakal nanya terkait budaya perusahaan. Kita bakal kasih template-nya, udah kasih template-nya aja. Tapi kita menjawabkan bukan hanya sesuai template ya, tapi dengan intonasi, suara, dan sebagainya. Itu sih menurut Friska Pak Bayu. Jadi mungkin bukan hanya kandidat yang direkrut nanti di onboarding, tapi dari HR-nya sendiri juga harus di onboarding. Mungkin diberikan beberapa tools untuk HR itu sendiri yang sering ditanyakan oleh kandidat. Karena mungkin bisa dikumpulkan dulu SDM-nya dari perkumpulan itu atau diskusi itu, pertanyaan apa sih atau kendala-kendala apa yang HR itu bisa lakuin. Nah, mungkin dari atasnya itu merumuskan, menstrategikan template-template aja misalnya, oh biar kita tuh image-nya tuh gak jelek gitu dan sebagainya. Mungkin kita bisa track dari beritanya apa sebenarnya menjadi keluhan dari kandidat. Dan mungkin dari segi informasi, misalnya dari segi gaji. Gaji itu sebenarnya take home pay atau gross atau net itu menjadi notes. Misalnya, oh ternyata untuk kandidat ini notes, buat kandidat ini tuh take home pay. Dan kadang-kadang ada infonya, oh ternyata bukan take home pay, kepotong. Jadi bukan take home pay dong kak, itu malah jadi ngejebak kandidatnya. Jadi menurut Priska atau Bayu, mungkin kita bisa buat templatekan dulu beberapa pertanyaan yang sering umum gitu dan jadi keluhannya itu tidak berulang dan bisa di-training dulu HR-nya sebelum mereka terjun ke lapangan. Layaknya kita men-training ya dari segi retail itu product knowledge-nya, tools apa yang mereka gunakan itu menjadi batu loncat sih biar mereka tuh bisa terjun ke lapangan sebagai pionir pertama kita. Gitu sih, Pak Bayu, teman-teman semua. Izin nambahkan, Oh, kakak? Izin nambahkan? di... Cek. Oh, boleh. Mas Majid, boleh. Ya, oke. Ini share pengalaman saja. Jadi ketika saya merekrut HR baru, biasanya itu di onboarding ada materi tentang budaya perusahaan, Kak, di tim saya. Kemudian itu wajib bagi saya dan bagi perusahaan saya, Kak. Pastinya HR baru itu harus memahami budaya perusahaan saya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang belum paham, itu langsung bisa menghubungi atasan langsung. Ini teknis ya, bisa atau manajer yang memahami tentunya budaya perusahaan. Seperti itu, Kak. Itu jika masih belum bisa ya. Kalau umpamanya ditanya oleh nanti kandidat tentang budaya perusahaan, sebenarnya kita kalau anggaplah ngeles ya, eh, bisa saja teknisnya itu ya nanti kami kirim email setelah konfirmasi saya ke Anda kayak gitu aja. Atau bisa via website perusahaan, Kak. Tentunya kan ada visi, misi di situ dan ada budaya juga. Seperti itu sih, Kak, tambahan dari saya. Terima kasih, Kak. Jadi menambahkan juga ya Kak ya. Biasanya kalau di tempat saya nih, kalau visi misi atau mengenai budaya perusahaan biasanya dijelaskan di onboarding sih. Jadi kandidat juga dari perusahaan juga harus menjelaskan mengenai perusahaan ini jalan di bidang apa atau dia bisnisnya itu gimana arahnya gitu, visinya kemana. Jadi itu onboarding sih biasanya. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Mas Nur Majid sama Mas Dian udah ngejelasin. Jadi mungkin Pak Bayu terima kasih banyak udah ngasih pertanyaan karena jujur dari HR sendiri itu menjadi notes juga sih. Dia jadi pionir pertama tapi dia sendiri nggak tahu itu menjadi PR banget buat perusahaan. Sedangkan banyak perusahaan yang tutup mata untuk hal tersebut karena dia pikir ya udah kan training rekrut selesai. Itu aja pemikiran mereka tanpa tahu mengembangkan SDM itu sesuai dengan culture atau tidak, mempertahankan atau enggak. Yang penting tujuan mereka cuma satu,
rekrut dan target gitu doang. Terima kasih Mas Bayu, Pak Bayu, Pak Dian sama Mas. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Maria. Oke, terima kasih banyak buat Kak Friska. Terima kasih banyak buat semua teman-teman. Mungkin untuk tadi pertanyaannya sudah kita tutup ya. Mungkin akan kita tutup juga training hari ini. Mungkin untuk sertifikat dan modul pembelajaran nanti boleh dicek, tadi saya sudah kirim linknya. Atau mungkin nanti dicek di grup WhatsApp juga sudah dikirim oleh admin. Untuk itu kita tutup aja training hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Kak Selamat nambahkan Kak, malam. izin. Kakak Ya, nambahkan. Bentar. Baik, ini dari tadi banyak yang chat ke kami Kak di kepanitiaan dan di grup WhatsApp juga banyak yang chat terkait apa bedanya CHRR sama yang bayar 19.000 Kak. Jadi Kakak di sini itu untuk mengikuti pendaftaran itu gratis Kak. Mengikuti Zoom ini kakak-kakak di sini kan gratis. Kakak sudah dapat ilmu. Kakak untuk mendapatkan sertifikat rekaman Zoom materi itu payment hanya 19.000. 19.000 itu kakak akan dapat sertifikat apresiasi telah mengikuti webinar ini Kak. Tapi kalau untuk CHRR itu kan sertifikat gelar non akademik ya Kak ya. Contoh nih, kayak kakak Via ini, dia magang nanti akan dapat 3 sertifikat nih. Sertifikat HR rekrutmen profesional, HR generalis, dan sertifikat magang. Dan kalau umpamanya untuk CHRR, ya bedanya paling bawah itu kan sertifikat Human Resource Recruitment. Atasnya lagi sertifikat Human Resource Profesional bagi mereka yang sudah berpengalaman. Di atasnya lagi kayak Kak Friska ini kan sertifikat Human Resource Expert. Jadinya beliau ini sudah ahli dan bisa menjadi trainer. Seperti itu Kak. Nanti bisa chat jaringan di grup aja ya Kak dengan kami di kepanitiaan. Terima kasih Kak. Selamat malam semuanya. oke. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti coba chat ke adminnya aja ya. By WA. Oke, untuk itu langsung kita tutup aja. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak semua. Terima kasih kakak Friska. Sukses selalu. Kakak Via juga sukses selalu. Izin live.